kita brainwashing, itu selalu dibawa satu perasaan, nggak bakalan masa bisa sembuh. Jadi dia tetap sih ke dokter, ke tempat orang yang bisa menterapi anaknya. Tapi setiap mau diterapi, dalam hatinya dia, paling nggak bisa lagi, paling ntar balik lagi nih anaknya. Jadi ibunya udah bikin firasat yang negatif kepada tuh anak. Jadi setiap anak itu udah mau sembuh, balik lagi. Kenapa? Ibunya menyampaikan firasat itu. Itu yang saya bilang tadi, ana inda abdi zonibi. Aku berada pasangan hambaku. Dan ibu itu firasatnya sangat kuat ya. Kita harus akui laki-laki ini. Seorang wanita itu firasatnya sangat kuat. Ibu tinggal di Toronto, ya. Anak misalnya kuliah di Eropa misalnya, ya. Terus ada sesuatu nih, tiba-tiba ibu di dapur jatuh nih, gelas, perang gitu kan. Coba deh ibu cek di jam itu, di menit itu tolong telepon. Nah jam segini, menit ini ada apa? Nah, aku hampir ditabrak mobil. Lihat, padahal jaraknya lumayan jauh Toronto dengan Jerman misalnya, kan? Tapi itu it happen. Kenapa? Firasat. Makanya kalau seorang ibu sudah menyampaikan firasat yang negatif pada anak, maka itu akan menyulitkan dalam upaya perubahan. Gitu. Jadi si ibunya harus yakin bahwa anak itu bisa sembuh. Itu yang saya lakukan selama 3 bulan. Alhamdulillah setelah itu ibunya sangat yakin, saya yakin anak saya sembuh dari pikirannya, hatinya, ucapannya. Kadang-kadang ucapan bilang iya, tapi ini enggak. Sabotase. Ini enggak, susah, cuma juga. Gitu. Begitupun seorang istri pada suami. Ketika si istri itu punya firasat yang negatif pada suami, itu bakal terjadi sesuatu dengan suaminya. Jadi apa ya, overprotective ya ke suami. Jadi istrinya takut betul suaminya ini menyimpang gitu. Jadi diawasi, dicek terus, tiap jam dicek, lagi ngapain mas gitu ya. Oh iya, makan sama siapa gitu ya, makannya apa gitu kan, menunya apa gitu kan. Jadi lama-lama kesal juga, udah dibandingnya tuh handphone gitu. Dasar gitu. Kayak satpam aja, kayak security aja gitu kan. Jadi lebih baik yang paling aman adalah titipkan kepada Allah, selesai. Ya Allah, aku tahu suamiku adalah titipan, aku sampaikan kepada-Mu, jaga suamiku. Udah itu aja. Kalau kita yang jaga, stres. Apa ibu bisa ngawasin suami 24 jam? Nggak bisa. Udah serahkan pada Allah. Aku yakin suamiku baik. Itu firasatnya harus. Aku yakin suamiku orang soleh, dia akan kembali ke rumah membawa rezeki yang halal dan barokah untuk anak-anak dan keluarga. Itu aja, insya Allah. Oke? Sudah cukup pahami yang paradigma? Ya, sekarang kita masuk step kedua. Paradigma itu akan membentuk perilaku atau behavior. Nah, pada saat orang itu sudah ditanamkan satu persepsi paradigma, ya, sebelum masuk pada perilaku itu ada yang namanya filtering system. Filtering system di dalam pikiran anak, di dalam pikiran suami atau istri. Apa saja filtering system itu? Ada 3 pengalamannya yang kita sudah pernah lihat. Yang pertama adalah belief. Seberapakah keyakinan yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya? Seberapakah keyakinan yang dimiliki oleh istri terhadap suami? Dan seberapakah keyakinan yang dimiliki orang tua terhadap anak? Belief. Saya mau kasih contoh. Kalau belief ini sudah kuat, maka dia akan melakukan deletion. Dia akan mendelete semua yang lain kecuali yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Contoh ya. Di sebuah keluarga, ayahnya itu komunis. Oke? Ada kemungkinan nggak Bu, si ayah itu mendidik anaknya jadi komunis? Ada ya, jadi mewariskan ilmu komunis itu kepada anak. Betul tuh, dididik anaknya dengan cara komunis. Begitu dia di sekolah diajarin agama, apa kata anaknya? Religion is the opium of the people. Tuhan itu mah nggak ada, cuma khayalan doang, dibuat oleh manusia. Sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Kenapa bisa berpikir seperti ini Bu? Karena dia sudah didoktrin oleh ayahnya komunis. Jadi dia filternya itu. Jadi begitu ada yang menawarkan agama sama dia tolak. Kenapa? Karena aku diajarkan ayahku belief bahwa tidak ada agama. Semua itu hanya buatan manusia. Dia mendelete semua yang lain. Terutama. Kebayang nggak kalau kita menanamkan belief system kepada anak-anak kita yang salah? Nanti setelah dia dewasa, dia akan gunakan itu sebagai satu alat untuk mendelete yang lain. Ini berbahaya. Yang kedua adalah value, nilai-nilai.
Apa saja nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu juga menentukan. Kalau dulu waktu dia masih jadi anak-anak sebelum jadi suami atau istri, ditanamkan nilai-nilai yang positif, maka itu akan membentuk perilaku yang positif. Saya ambil satu contoh, soal kejujuran. Waktu kecil dia belajar sama orang tuanya jujur, dan dia melihat contoh yang jelas dalam orang tuanya itu, dia melakukan apapun orang tuanya itu jujur. Ketika dia dewasa, dia akan terangkan itu sebagai satu perilaku standar dia itu. Begitu ada yang tidak jujur, dia nggak nyaman. Kenapa? Aku udah diajarkan sama orang tuaku sejak kecil itu jujur. Tapi coba kebalikannya, di sekolah diajarin jujur, tapi begitu di rumah justru orang tuanya yang membatalkan kejujuran itu. Jadi ada telepon masuk. Wah, ada telepon masuk. Siapa? Pak Robert. Bapaknya tahu, Pak Robert ini lanjutan. Bilang, ayah nggak ada. Nah, namanya anak kan jujur. Kata ayah nggak ada. Dia ketahuan. Disuruh bilang nggak ada gitu. Nah, ini itu yang terjadi. Ya, itu namanya value. Value itu bisa bikin distorsi, bias. Kalau kita sudah lihat ditambah satu nilai, itu nanti efeknya adalah distorsi, bias. Ya kayak tadi, bias jadi dia bingung antara jujur dan tidak jujur, bias jadinya. Nah yang ketiga adalah rule, aturan. Setiap keluarga pasti punya aturan, betul nggak? Ya kan, pasti punya aturan. Pokoknya di keluarga kita aturannya gini, ya. Terserah keluarga lain tuh punya aturan, silakan. Biasanya pasti punya aturan. Ayah ibu tuh punya aturan. Pertanyaannya adalah apakah aturan itu dibuat sudah disepakati semua pihak? Sering yang terjadi adalah aturan itu sepihak. Aturan orang tua pada anak nggak pernah dimintai suara. Jadi kalau mau bagus, bikinnya adalah aturan keluarga, bukan aturan ayah dan ibu. Aturan ayah, anak nggak punya hak bicara. Padahal harusnya aturan itu dibuat bersama. Jadi ada komite keluarga. Ini kita mau buat peraturan gini, gimana anak-anak? Ketika mereka semua setuju, komitmen, ya sudah itu jadi peraturan bersama. Bukan lagi peraturan ayah dan ibu, peraturan keluarga. Jadi siapapun yang melanggar harus kena. Even itu adalah suaminya, even itu adalah ayah dan ibunya, harus kena juga peraturan. Itu. Contoh, pokoknya di atas jam 10 malam nggak ada lagi tuh makan malam. Masukin semua. Tiba-tiba ada yang anaknya yang ada yang ini, ada anaknya yang baru pulangnya terlambat atau dia ya pokoknya ada lagi. Terus ya tegas, ya udah nggak ada, no food. Akhirnya ya itu bapaknya nggak tegas, ya, dikasih diam-diam gitu. Jadi akhirnya timbul dualisme dalam rumah. Jadi rule itu akan membentuk yang disebut dengan generalization. Mengeneralisir. Saya mau kasih contoh supaya mudah ditangkap. Contoh yang agak sedikit ekstrimnya. Nah, kalau contohnya adalah mulai. Jadi ini si ibu ini menikah, okay? Hanya 3 bulan. After 3 months divorce. Setelah 3 bulan cerai. Cerainya kenapa? Suaminya affair sama wanita lain. Okay? Terus dia nikah lagi. 3 bulan juga bu, cerai lagi. Kasusnya sama, perselingkuhan. Ketiga kali nikah lagi, cerai lagi. Kasusnya sama. Begitu yang keempat ada laki-laki yang soleh melamar ke dia tolak. Apa kata dia? Semua laki-laki sama buaya darat. Lagunya Maya, buaya darat. Harusnya kan dengan lagunya Mbak Sofia, tidak semua laki-laki. Jadi akhirnya dia punya generalisasi. Pokoknya semua laki-laki itu pembohong, pengkhianat. Padahal kan tidak semua orang laki-laki di dunia itu seperti itu kan. Setelah dia malam 3 kali kejadian yang mengecewakan, dia memblame semua laki-laki itu sama kayak 1, 2, dan 3. Padahal kan tidak demikian. Emang kamu udah mensurvei semua laki-laki seperti itu? Kan baru 3 dari sekian juta manusia laki-laki. Kan tidak semuanya begitu. Nah kadang-kadang ibu seperti itu terjadi pada diri kita. Persepsi itu akan membentuk perilaku. Oke, lanjut. Ini ada proses yang tadi saya bilang tadi, keyakinan, kebiasaan, dan perbuatan. Nah dari perilaku itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan tindakan atau output. Ada outputnya. Nah kebanyakan kita terlalu asik melihat output, tapi nggak memperhatikan input. Output itu hanya efek. Jangan kita membereskan sesuatu,
meluruskan sesuatu itu dari efeknya, bukan dari sebab. Don't impress on effect, but analyze the input. Kita harus lihat sebabnya apa. Saya contoh begini. Pernah nggak Bu ngalamin anak kita begini? Waktu nggak ada tamu, anak itu tertib, kalem gitu. Begitu ada tamu, kita datang, Masya Allah, resenya nih tamu. Itu tamu lagi baca koran, jadi gini koran, terus naik ke atas itu. Ada aja gitu kerjaan. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu nggak bakal dimarahin sama ibunya. Malu juga kan marahin depannya ada tamu kan. Ini rese banget ya anaknya. Tadi tertib nggak ada tamu gitu kan. Kenapa pas ada tamu jadi rese begini gitu kan? Itu maaf. Dia begitu tuh apa? Itu efeknya ya. Yang mesti kita cari betul tadi. Cari perhatian. Jadi sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada kita sebagai orang tua, please give me more attention. Itu yang. Cuma dia nggak bisa ngomong begitu. Dia cuma bisa dengan apa tindakan. Tapi kita kadang-kadang orang tua tuh kesel apa? Dengan tindakannya, tapi nggak pernah memperhatikan sebabnya apa. Terus diterapi dia langsung dengan tindakan itu. Apa yang terjadi? Macam-macam cara ibu. Ada yang begini. Nah, nggak bagus begitu. Yuk ke belakang yuk. Dia ngomong baik-baik nih. Dia bilang, pas di belakang, dicuk gitu loh. Kita bagaimana? Ya ke belakangnya lah. Ya. Di belakang disikat. Semuanya ketawa itu. Itu ada tuh tipe ibu kayak begitu ada juga. Semuanya. Ada yang kedua, ya, saking udah nggak bisa ngomong apa, ya udah terserah dah. Maaf ya, anak saya mau begini gitu. Disuruh namanya memaklumi gitu. Maafin ya, emang begitu biasa anak saya begitu. Bingung juga kan biasa begini. Ada yang tapi kalau yang bijak, ya, dia akan minta maaf, ya. Kita nyampaikan apa adanya. Mungkin anak saya begitu karena saya masih perlu memberikan perhatian lebih banyak pada dia. Mohon maaf ya. Terus kita bilang sama si anak, nah, boleh nggak ayah ibu sebentar aja nemenin kamu? Setelah itu akan ada banyak waktu buat kamu. Mau apa? Baca buku? Kemarin biasanya cuma 1 buku cerita, 3 buku cerita. Jadi harus ada kompensasi yang jelas. Gitu. Ya. Tapi tolong, please, 10 menit ini jangan ganggu. Oke? Ibu sama ayah gaji. Okay. Clear, dia tahu, dia akan nagih kan setelah itu. Itu yang saya maksud dengan tadi. Kita jangan terjebak. Don't impress on effect, but cause. Jadi harus lihat sebabnya. Tiba-tiba istri curiga sama suami. Jadi jangan lihat masalah kecurigaan. Nanti kita begini kita jadi kesel Pak sebagai suami kita. Kita harus kenapa dia curiga? Apa sebabnya? Oh ternyata sebabnya adalah sedang haid. Kalau sedang haid memang kondisi emosi tidak stabil. Ya, baca Quran jarang, sholat lagi nggak bisa kan gitu. Iman lagi turun gitu kan. Jadi suami harus ngertiin juga, jangan langsung emosi juga gitu kan. Wah susah. Dua-duanya ribut repot. Oke. Nah, sekarang saya mau hubungkan dengan model keluarga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa post married sangat ditentukan oleh 2 hal. Pemilihan model rumah tangga dan yang kedua adalah pendidikan anak. Ya, bagaimana? Nah, pendidikan anak ini juga sangat tergantung dari model rumah tangga yang kita ingin bangun. Model rumah tangga yang mau dibangun itu seperti apa? Saya akan kasih gambaran 5 model tipe keluarga yang ada di masyarakat. Ya. Saya pikir dimanapun pasti sama. Cuma mungkin istilahnya aja yang berbeda. Ya. Yang pertama, model rumah tangga ring tinju. Jadi kalau ring tinju itu gambarannya adalah satu di sudut merah, satu di sudut biru gitu. Teng. Suaminya jab, istrinya uppercut. Suaminya swing, istrinya hook gitu. Anak perempuan belain ibunya, ayo Bu jangan mau kalah sama bapak sikat. Anak laki bilang, ayo Pak kau bikin kamu kalah sama ibu lah sikat aja kau. Nah ini masing-masing punya fans gitu, ya kan? Jadi itu kehidupan rumah tangga isinya ribut aja gitu. Biasanya paling sial nasibnya siapa? Istri, anak perempuan, kecil kan. Jadi sasaran dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Itu yang pertama. Ini bukan tidak ada di rumah masyarakat yang seperti ada. Saya pernah ada kisah suaminya polisi. Awalnya sih bagus rumah tangga, tiba-tiba istrinya mendapatkan handphone suaminya ketinggalan. Ya mungkin ada rasa ingin tahu ya, cek itu kok ada SMS yang aneh gitu.
ada foto lagi kan yang kapan, terus buat, oh suami saya kok ada foto sama gini kan, terus SMS-nya kok SMS mesra tapi kok bukan pada saya, ini ada apa nih gitu. Pulang langsung dikonfirmasi, mas kok ada gini, wah suaminya marah. Sejak saat itu setiap suaminya pulang selalu nightmare. Kenapa? Udah siap dikopel. Iya, kekerasan. Karena kan suaminya masuk polisi gitu kan, kekerasan di situ. Padahal benar suaminya begitu, tapi dia untuk menutupi itu harga dirinya dia lakukan cara seperti itu. Bahwa dia itu tidak seperti itu, kesana seolah-olah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah model rumah tangga gaya rumah sakit. Jadi ada dokter, ada pasien. Kata si dokter dari pasien, kamu bersyukur karena ada saya sebagai dokter, kamu bisa sembuh. Coba kalau nggak ada saya, kamu nggak akan sembuh gitu. Nah si pasien itu bilang begini juga, dokter yang harus bersyukur karena ada saya, dokter kaya. Coba siapa yang bayar dokter? Saya. Coba kalau dokter terkenal tapi nggak ada pasiennya gimana coba? Dia nggak ada duitnya juga, bisa kaya kan karena pasiennya banyak gitu, ngantri pasien. Jadi buat apa kita itu? Apa ya? Merasa suami itu lebih berjasa dibandingkan istrinya dan istri merasa lebih berjasa dibandingkan suami. Dokter butuh pasien butuh dokter. Kenapa kita harus memperlihatkan jasa kita masing-masing? Suami pasti mempunyai jasa pada istri dan istri pun demikian. Jadi satu kali ributnya suami istri. Terus istrinya bilang, kalau pasar, mas, ingat nggak mas dulu waktu kita nikah? Apa? Mas tuh kere, nggak punya apa-apa. Itu rumah yang kita tinggali rumah siapa? Rumah orang tua saya. PMI Pondok Mertua Indah. Mobil yang dipakai itu bolak-balik mobil ayah saya. Gara-gara mas jadi suami saya, jadi dapat mobil dari ayah saya. Bersyukur mas. Suaminya diam aja. Udah puas kamu. Udah. Gantian saya ngomong. Kamu tuh kalau belum saya nikah masih di pinggir jalan, belum laku. Masih untung saya nikah. Kalau nggak laku perawan tua tahu kali. Siapa yang mau kayak begini? Masih untung saya mau. Saya mau kerjaan banyak tadinya gitu. Nggak mesti kamu, tapi karena saya kasihan aja gitu. Nih. Kan repot bu kalau semuanya begini, semua merasa paling berjasa. Akhirnya apa? Tuh merembet ke anak. Waktu anak disuruh beli sesuatu di warung atau di toko gitu ya, beli dong telur setengah kilo di minimarket. $1. Komisinya mana? Karena udah terbiasa dari itu jasa. Saya khawatir kalau dari kecil seperti ini, ntar gedenya jadi pejabat ya, bawahnya pengen apa? Wah, korupsi. Nggak bakal melakukan sesuatu pekerjaan kalau belum ada yang menyuapnya gitu. Tuh uang pelicin ya, biasanya uang pelicin. Oke, tuh. Pilih yang mana? Ring tinju apa yang rumah sakit? Enggak dua-duanya. Ya udah, sekarang yang ketiga. Ini saya kasih pilihan aja. Yang ketiga, modern pasar, market. Di pasar itu selalu ada dua, buyer dan seller kan? Buyer ingin membeli barang semurah mungkin. Si seller menjual barang Nah kalau dua-duanya ngotot, nggak ada bargaining kan? No bargaining, nggak ada tawar-menawar kan? Akhirnya nggak akan ketemu. Nggak ada yang namanya deal itu terjadi ketika ada kompromis antara keduanya kan? Ketemu di angka yang disepakati. Nah coba kalau dibayangkan si pembeli ngotot, si penjual ngotot, itu yang terjadi dalam rumah tangga pasar. Kata si suami, sejak kamu menikah sama saya, pokoknya saya ingin kamu itu jadi ibu rumah tangga, layani suami, beresin rumah, titik. Nggak pakai koma, titik. Nah istrinya juga protes, bang, saya graduate sarjana loh, saya ingin kerja juga. Saya nggak mau di rumah doang, saya nggak berkembang kalau begitu, titik. Dua-duanya pakai titik, ya susah. Nggak pakai koma, susah. No compromise, harusnya kan dikompromikan. Apa istrinya kerja part timer gitu kan? Atau bisnis online gitu kan bisa juga. Sambil ngurus suami, ya, take care husband, kemudian juga ngurus rumah, bisa juga. Jelas ya? Itu yang ketiga. Ada yang milih yang ketiga? Oh, enggak juga. Oke, yang keempat, rumah tangga model kuburan. Ada kuburan yang rame nggak? Nggak ada, setahu saya kuburan nggak ada yang rame. Itu namanya pasar. Kuburan itu kan sepi ya. Yang disebut dengan rumah tangga kuburan itu antara suami dan istri nggak ada komunikasi, no communication. Bahkan di tempat tidur suami ada pesono, istri ada pesono. Belakang-belakangan. Ya, oh. Ini rumahnya kan 2 lantai nih. Istrinya udah siapin sarapan, tapi nggak manggil suami, dia SMS. Mas sarapan udah siap, kata suaminya, oke, gua turun ke bawah. Jawabnya sih
Turun ke bawah. Udah sampai depannya meja makan udah sama-sama nggak dapat. Gimana mas makanannya? Enak nggak? Lumayan. Anak-anaknya juga begini semua pada pakai handphone semua nih. Nggak ada komunikasi. Ya Allah ya Itu Allah. makanya SMS dong Pak Ustadz. Yang SMS. Iya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Satu kali suaminya tugas. Oke. Beda state nih. Beda state. Kemudian ditanya sama istri. Karena ini mereka udah rumah tangga kuburan, jadi nggak ada komunikasi. Jadi satu ketika dia harus pergi keluar kota, ya beda set ini, dia harus berangkat di bandara. Dan tiba di bandara itu pagi-pagi. Sebutlah misalnya jam 6 dia sudah di bandara. Jadi kan 2 jam sebelumnya sudah harus berangkat ya. Cuma kalau lagi marahan nih bu, gengsi, gimana mau minta dibangunin, gimana caranya aja ditulis surat gitu. Istriku tersayang, besok saya akan pergi ke bandara, bangunin saya jam 4 pagi. Salam suamimu tercinta. Always, selalu. Udah always selalu. Taruh di bawah bantal kan. Besoknya jam 7 bangun. Suaminya marah-marah. Kamu ini gimana sih? Saya kan udah minta dibangun itu. Jangan banyak ngomong. Baca dulu surat gue di bawah bantal. Suamiku udah jam 4 bangun. Nanti kamu kesian. Nah lu minta bangun pakai surat, aku jawab juga bangun ini pakai surat. Pantas saya kesiangan. Tuh rumah tangga kuburan mau kayak begitu ya silakan aja. Tuh rumah tangga kuburan. Ada yang cocok nggak? Justru kita belajar hari ini nggak milih yang 1, 2, 3, 4, kita pilih yang kelima. Apa itu? Rumah tangga masjid dan sekolah. Gabungan antara. Jadi ini yang saya sebut persepsi harus sama, masjid dan sekolah. Apa itu? Rumah tangga gaya sekolah. 3A. Asah, asih, asuh. Kita harus banyak belajar sama Bu Susi. Ya. Udah umur berapa Bu? Pernikahan? Umur pernikahannya berapa? Berapa lama ya? Pernikahan. Pernikahannya Sudah mau masuk usia pernikahan berapa sekarang? 46. Tidak lagi pernikahan emas ini, ya kan? Kompak. Subhanallah gitu. Nah ini yang saya sebut dengan rumah tangga gaya sekolah itu asah, asih, dan asuh. Saling mengasah pengetahuan, saling mengasihi, saling mengasuh. Sang suami nggak perlu merasa minder kalau diajari sama istrinya. Loh Bu, kalau soal kedokteran saya belajar sama istri saya dokter. Tapi kalau motivasi saya ngajarin dia. Emang saya motivasi gitu. Jadi kenapa kita menjadi malu kalau kita belajar sama istri kita? Karena dia punya ilmu yang lebih bagus, lebih kompeten dibandingkan kita. Kenapa enggak? Sewaktu-waktu kita perlu juga ngurus di dapur, ya kita ngurus di dapur. Karena memang dia lagi nggak sempat gitu. Kita cek over. Lalu satu ketika saya punya kerjaan kantor, dia ikut bantuin saya, bisa juga gitu. Bahkan saya hire istri saya jadi finance manager di kantor saya. Karena kan tidak ada yang lebih bisa dipercaya soal keuangan dari istri sendiri kan. Nggak mungkin dia kan kepada suaminya kan. Jadi saya gaji dia Bu, finance manager di kantor saya. Dari nggak tahu sampai dia kerja benar-benar. Sampai orang pajak tuh bilang sama saya, waduh bapak ini kayaknya perusahaan yang rapi ini laporan pajaknya kayaknya bapak siapa istri saya. Subhanallah. Jadi nggak bisa sampai benar-benar. Jadi ngasih, saling mengasah, mengasih dan masuk. Nah masjid itu apa? Rumah tangga gaya masjid itu kan masjid diambil kata sajadah ya sujud masjidan. Sujud itu kan menempatkan ya kepala kita itu serendah-rendahnya. Yang tinggi siapa Bu? Allah. Jadi rumah tangga gaya masjid tidak ada isu apapun kecuali Allah, Allah, Allah. Nggak ada suami yang hebat, nggak ada istri yang hebat, yang ada Allah yang hebat. Tapi kalau sudah mengatakan saya adalah suami yang hebat, nanti terjadilah keributan. Begitupun saya istri yang paling top, ribut juga. Jadi kita kembalikan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Surat 4 ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kita berlainan pendapat antara suami istri, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yaitu kembalikan pada Quran dan Sunnah. Ada yang mau protes. Bu kalau dikasih Quran terus protes kan nggak bisa. Betul kita mendebat Allah kan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pilih yang mana jadinya? Yang kelima ya. Model rumah tangga gaya sekolah dan gaya masjid. Saling mengasah, saling mengasihi, mengasuh. Kemudian yang berikutnya adalah menjadikan Allah sebagai pusat sentral konsentrasi kita dalam rumah tangga adalah Allah. Kita ajarin anak-anak kita untuk semakin dekat pada Allah. Istri mengajak suami yang untuk dekat pada Allah, suami mengajak istrinya untuk dekat pada Allah SWT. Sehingga semua persoalan akan lebih mudah. Tapi kalau sudah selfish, masing-masing susah. Oke?
Lanjut berikutnya adalah yang tidak kalah penting di dalam berbagai buku tentang masalah rumah tangga ini adalah hak dan kewajiban suami istri. Apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami, begitu terus sebaliknya. Apa yang menjadi hak suami adalah kewajiban istri. Mau mana dulu? Mau kewajiban istri atau kewajiban suami? Istri dulu aja. Suami mengalah. Oke, istri dulu. Kewajiban istri adalah 3 yang disebutkan dalam hadis. Ciri seorang istri yang solihah itu 3. Yang pertama, idza nazarta sarratka. Jika suami memandang istrinya menyenangkan. Soal menyenangkan ini sangat subjektif, mesti ditanyakan langsung pada suaminya. Bagaimana selera suami, kan gitu ya? Jangan pakai selera orang lain. Nanti dia nggak nyambung. Maksud yang menyenangkan yang terjadi adalah sebel gitu kan? Karena tidak sama persepsinya. Bayangan suami ketika pulang, istrinya itu menyambut kan gitu. Ya disambut juga sih. Kayak daster bolong-bolong, mukanya bawa dapur, gimana gitu. Kayak ya mendingan kembali ke kantor lagi deh gitu. Masih lagi. Ya kan, tahu kan jam-jam kapan suami itu pulang dari kantor gitu kan, istri misalnya housewife gitu kan, ibu rumah tangga, ya dia mempersiapkan diri. Kalau perlu agak sedikit kreatif bu, seorang istri itu. Maksudnya tuh ada diferensiasi, misalnya lipstick atas merah bawah kuning. Jadi ini satu hal yang ya cukup extraordinary kan. Beda gitu. Jadi wah nih di luar gak ada nih, cuma istri saya doang gitu. Tapi itu masuk rumah sakit jiwa. Baik, jadi sarotka itu kembali kepada si suami. Saya perlu tambahkan sedikit bahwa secara psikologis daya tarik seorang laki-laki terhadap wanita adalah fisik, visual. Sedangkan daya tarik seorang istri terhadap wanita terhadap laki-laki adalah verbal. Oke? Jadi istri itu sangat senang kalau si suami itu bisa memainkan faktor verbal dalam rumah tangga, berkata-kata yang romantis, berkata-kata yang santun dan sopan. Dan Nabi adalah orang yang paling sopan sama istrinya, nggak pernah kata kasar dan keras pada istri. Jadi itu banyak memuji. Itu rumusnya itu aja pak, supaya istri takut dari suami gampang, banyak muji aja. Masya Allah, ini sarapan pagi kita nih kalah nih hotel bintang 5, breakfastnya kalah nih. Padahal hotel bintang 5 nama kita nggak tahu mau bintang 7 di mana, kita nggak tahu juga gitu kan. Itu begitu dipuji sama suaminya itu terbang tuh istrinya. Hidungnya mengembang, benar nih mas gitu. Walaupun gombal, senang juga tuh. Gitu pak. Ya apalagi kalau mau jujur gitu kan dari wah itu lebih mantap lagi. Sering dipuji, sering disayang. Makanya banyak ada kasus-kasus di mana istrinya itu biasa-biasa, istrinya cantik, tapi suaminya biasa-biasa aja. Bagaimana bisa si istrinya itu tertarik ke suami? Karena suami sangat romantis. Suaminya Liz Taylor itu setahu saya supir truk. Jadi waktu diwawancara di salah satu majalah, kenapa kau tertarik sama seorang supir truk? Karena dia romantis. Karena itu kekuatan dari seorang laki-laki terasa itu. Nah sebaliknya kalau bu, laki-laki itu daya tariknya adalah visual. Itulah sebabnya bikinlah sesuatu yang menarik, menyenangkan hati pandangan suami. Ini relatif kepada masing-masing suami, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Ya. Pokoknya prinsipnya gini bu, jadi kayak main layang-layang, kadang-kadang perlu diulur, kadang-kadang perlu dibetot. Kadang perlu tarik, kadang-kadang perlu dibetot. Kadang-kadang diulur. Kalau suami lagi mau, jangan langsung dikasih bu. Suruh dia usaha dulu gitu. Kadang kan memang mentang-mentang gratis gitu, setiap diminta dikasih. Ya, jadi akhirnya daya jualnya turun gitu. Jadi kurang tinggi ya, demand lagi tinggi, tahan dulu supaya makin tinggi lagi harganya gitu kan. Ini strategi juga bu, kita harus begitu. Kita lagi di dapur nih, terus istri datang, suami datang. Nah, ya gini. Oh, enggak dibikin breakfast setengah jam lagi ya. Suruh sabar. Balik lagi dia kan. Kurang ajar sih bu. Ternyata sih gitu. Pas udah sengaja balik lagi ke dapur bu. Kayaknya udah tuh breakfastnya. Ya udah breakfast. Ini anak 3 belum pada mandi. Satu anak 10 menit kali 3 30 menit. Maaf ya. Begitu sudah mencapai menjelang puncak, kasih apa komentar suami? Nah, ini kayak honeymoon yang kedua ya. Jadi harus seperti itu. Nah itu kan kalau semangat. Sekarang kalau suami saya nggak semangat gimana? Betul. Betul. Jadi kalau apa? Ada gaun terusan yang dari bawah sampai atas. Coba bikin belahannya sampai atas. Tapi spesial buat suami ya, jangan kayak lain. Bu, saya nggak rekomendasikan. Terus suami lagi baca koran, angkat aja kakinya bu sedikit aja. Nah gitu bu.
Itu bisa saya nggak ke kantor dong itu suaminya. Itu koran dibolongin, masya Allah, saya sih banget katanya, masya Allah. Jadi visual itu hal yang penting. Kadang-kadang para istri itu suka lupa udah punya anak, nggak memperawat tubuhnya gitu ya. Jadi mobil aja setiap bulan kan harus tune up, ya. Terus tiap tahun harus overhaul, terus mesinnya itu harus juga off. Ya, turun mesin juga harus ada gitu. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah idza amartaha atau anha. Seorang istri yang solihah, ketika suami memerintahkan sesuatu dia taat. Nih Bu, tiket surga istri ada di tangan suami. Saya mengingatkan. Ibu boleh ibadah. Maaf ya, saya bukan meremehkan. Setiap istri punya ibadah yang masya Allah. Wanita rata-rata ibadah. Majelis saling jarang di bapak-bapak. Biasanya majelis saya ibu-ibu ya. Semangat ngajinya masya Allah ibu. Tapi harus diingat oleh ibu. Seberapapun ibu punya ibadah, yang paling top adalah ibadahnya topnya istri itu apa? Melayani suami. Ketika suami itu ridha, udah surga ada di tangan tuh. Kalau surganya anak ada di tangan ibunya. Kalau surganya istri ada di tangan suami. Kalau suami nggak ridha, udah butuh amal ibadah yang nggak ada gunanya. Ini penting. Jadi yang kedua, idza amartaha atwata. Itu sebabnya ada hadis mengatakan ketika istri mau puasa sunnah harus izin loh suami. Ada kan hadisnya? Istri yang mau puasa sunnah harus izin suami. Kalau suami nggak kasih nggak boleh. Karena suami itu punya kebutuhan. Ya. Tapi kalau misalnya, oke boleh. Kalau nggak jangan. Walaupun ini ibadah. Apalagi soal keluar rumah tanpa izin suami. Nah, apalagi terima tamu, gitu kan? CLBK, cinta lama bersemi kembali, gitu kan? Ya. Facebook-Facebookan, nggak taunya teman SMP, mantan dulu, gitu. Suaminya lagi nggak ada di rumah, diterima. Nah. Harus menjaga. Yang kayak yang ketiga disebutkan oleh Nabi, ciri yang ketiga wanita solihah adalah menjaga kehormatan suami dan harta suami. Walaupun saya nggak tahu ya kebijakan masing-masing keluarga beda. Ada suami yang menyerahkan uang hasil income itu ke istrinya, udah kami yang atur. Nah berarti kan istri megang uang suami nih. Tiba-tiba orang tua dari istrinya butuh uang, bilang ke istrinya, anaknya berarti kan? Atau saudara dari istri pinjam uang, boleh nggak Bu kasih? Nggak boleh, harus istri. Bu, maaf, boleh saya minta waktu sampai besok? Saya mau izin suami saya dulu. Kalau dikasih, kalau enggak nanti saya carikan alternatif lain supaya ibu tetap bisa dapatkan. Karena kalau udah nikah, jalur taatnya itu ke suami, seorang wanita. Tapi kalau nikah ya orang tuanya pasti. Makanya kata yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Tabuku itu ku anfusakum wa ahlikum naro, itu maksudnya ahlikum itu keluargamu itu. Lihat kalau dia masih single, ahlikumnya adalah kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah nikah kepada siapa? Suaminya. Itu dalam tafsir di Ibnu Katsir begitu. Menjaga kehormatan suami dan harta suami dan kehormatan suami. Nah itu adalah kewajiban istri yang merupakan hak daripada suami. Sekarang yang kedua, apa kewajiban suami yang merupakan hak istri? Utamanya adalah nafkah. Nah nafkah itu yang selama ini dibahas oleh di pengajian-pengajian terbatas hanya 1-2 poin saja, padahal ada 4. Pertama adalah nafkah keluarga atau belanja, atau istilahnya family expense. Jadi nafkah untuk kebutuhan keluarga yang disebut istilah uang belanja ya. Biasanya berapa tuh Pak sehari? Berapa dolar? Sehari. Kalau di Jakarta 100.000 standar, 100.000 per hari standar. 20 dolar kayak 20 dolar. Berarti sebulan 600 ya, pakai 600. Itu yang disebut baru kewajiban pertama. 600 dolar. Dimana si ayah juga ikut makan di situ kan? Yang masaknya ini istrinya. Yang kedua adalah nafkah istri, ini spesifik. Nggak ada kaitan dengan pertama. Nafkah istri itu adalah kebutuhan istri dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu harus dipenuhi oleh suami. Ini baju beli sendiri apa dibeli? Ini baju jilbab itu beli siapa? Sepatu, tas, mobil, rumah, semua atas nama istri. Waduh. Gawat dong. Iya. Saya pribadi mobil atas, kecuali kita punya 2 ya, satu punya saya, satu saya belikan atas nama dia. Rumah atas nama dia. Tuh beli mobil. Ya, begitu.
Gak usah dibilang lagi deh, ke Toronto udah kacau nih. Langsung pulang. Lagi deh, Kacau deh. ke Korea nih. Oh, ini mesti ditunda nih pulangnya nih. Makanya kalau kita lihat ya, Nabi itu nikah kapan? Setelah beliau itu sudah punya strong finance. Jadi beliau itu orang remaja itu udah bisnis loh. Nabi itu dari sejak remaja udah bisnis. Ya. Bahkan kan Khadijah kan menitipkan kan bisnisnya itu kepada Nabi Muhammad belum menjadi Nabi. Baru setelah makanya jihad yang utama adalah bi amwalikum dulu ya. Jihad pertama itu yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kemudian baru wa anfusikum. Jauh lebih sulit loh jihad ekonomi buat suami itu lebih sulit dibandingkan sekedar jiwa. Jiwa itu enak, kita pergi ke Palestina ditembakkan matra Israel, kita selesai. That's it gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya jihad ekonomi itu masya Allah ya, survive ya. Bangun pagi, kemudian belum lagi kompetisi, persaingan bisnis dan segala macam gitu. Kebodohan tuh meningkat, living cost makin mahal itu gitu. Jadi itu yang kedua, nafkah istri ya. Yang ketiga adalah nafkah intelektual. Adalah kewajiban suami memintarkan istrinya. Gitu. Bahwa nanti dia nggak bisa punya kemampuan, dia boleh meng-outsource orang lain untuk bisa memintarkan istrinya. Tapi yang bayar siapa? Suaminya. Dek, ambil es buah. Nih uangnya, itu pukul dia lagi. Nah, boleh. Karena suaminya nggak merasa bisa melakukan itu buat istrinya, dia lakukan dengan cara itu boleh. Itu ketiga. Nah ini yang penting, paling penting. Nafkah spiritual. Seorang suami wajib memberikan nafkah spiritual. Jadi menurut saya tidak ada ustadz yang paling hebat untuk istri, kecuali suaminya sendiri. Tidak ada ustadz yang paling top kecuali suaminya sendiri untuk istri. Berhubung banyak suami yang belum berfungsi sebagai ustadz, ini jadi korban. Jadi ustadznya para istri-istri yang suaminya malfunction, belum berfungsi sebagai ustadz. Gitu. Karena yang paling top itu adalah buat istri ustadznya adalah suaminya sendiri. Gitu. Itu yang perlu terjadi pemikiran buat kita semua. Udah jam 10:30. Ya, besok kita pagi-pagi lagi bersambung. To be continued. Ya. Jadi sampai kepada kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri, hak suami. Kita belum bicara pendidikan anak. Ya. Oke, sampai di sini saya kembalikan kepada host kita, Pak Agus. Pagi. Bagus. Pagi keluar. Sama Pak Ramo. Ya udah nggak apa-apa saya. Kita buka forum dulu, tanya jawab. Silakan bagi yang ingin menanyakan sesuatu, kita coba jawab. Atau ada yang mesti masukan, silakan. Nanti kalau ada waktu kita tambahin sedikit di akhir. Silakan. Ada yang mau sampaikan masalah? Silakan. Waalaikumsalam. Kita kan laki-laki dengan perempuan suami istri itu kan beda ya, beda, yang satunya dari planet Mars, satu dari Venus. Nah, sering dalam perjalanan rumah tangga itu kan pasti ada salah komunikasi. Maksudnya istri seperti ini, tapi ditangkap sama suami mungkin seperti sebaliknya. Gimana Ustadz biar akhirnya dapat menjaga jalan? Oke. Sesuatu yang berbeda, nggak harus disama-samain kan. Tapi saya punya prinsip begini. Entering with the same channel, then bring into your channel. Jadi banyak kita itu nggak sabar, maunya langsung lompat ke kita punya channel. Sekarang di sini apa? Radio yang paling favorit di sini apa? Suka dengerin radio nggak? Atau TV yang paling favorit? Apa? Misalnya contoh di Jakarta ya, oke, CNN. Yang ini sih radio contohnya. Gini, misalnya di Jakarta ada misalnya Trijaya FM. Trijaya FM. Trijaya FM itu ininya frekuensinya 104,6. Prabowo sangat muda nih. 104,6. Oke. Kalau saya setting di 104,7 apa yang terjadi?
Suaranya gimana? Oke, kerusak. Kalau 104,5 gimana? Sama kan? Tapi begitu 104,6 jelas ya? Jernih kan? Sama. Kita mesti ke situ dulu. Samakan frekuensi, setelah udah sama, ya udah nyaman, baru masuk kebutuhan kita. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Yang butuh pertama siapa? Kalau istri yang butuh, istri harus ngikutin frekuensi suami dulu. Begitu sudah inline, baru mau apa kebutuhannya. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi dalam rumah tangga itu pasangan kita apa? Yaitu pertama bisa hubungan dengan interest. Apa yang menjadi ketertarikan sang suami? Misalnya, suami itu senang olahraga, misalnya golf. Suami senang golf. Dia lagi asik nih dengan golfnya. Ya ibu nggak bisa masuk dengan kebutuhan ibu, tiba-tiba langsung aja dengan topik yang lain. Nggak bisa. Kalau bicara golf dulu, kita harus punya pengetahuan tentang golf. Ya. Apa yang disebut dengan bogey, apa yang disebut dengan hole in one, apa yang disebut dengan drive, apa yang disebut handicap. Kita tahu istilah-istilah gitu. Walaupun kita nggak pernah main golf, kita bisa